Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Latifani Darmawan, nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan keempat mata kuliah PPKN, yaitu proses penyusunan dan penetapan anggaran APBN. Nah, di sini ada dasar hukum nih yang mengatur penyusunan dan penetapan APBN. Yaitu salah satunya ada UUD 1945 yang di dalamnya ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada juga UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ada juga PP nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan nasional, dan masih banyak lagi. Oke, penyusunan dan penetapan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah 1. Perencanaan dan penganggaran APBN. Tahapan ini dilakukan sebelum anggaran tersebut dilaksanakan, yaitu sebelum 1 tahun sebelum dilaksanakan APBN tersebut. Misal dilakukan APBN 2023, dilakukan pada untuk perencanaannya dilakukan pada tahun 2022, yaitu perencanaan dan penganggaran. Lalu untuk yang kedua, penetapan APBN. Kegiatan ini dilakukan pada APBN T-1 sekitar bulan Oktober hingga Desember. Nah, tahap ini tuh merupakan pembahasan RUU APBN serta persetujuan oleh DPR. Selanjutnya, setelah disetujui, rancangan RUU APBN ini ditetapkan menjadi UU APBN. Lalu untuk tahap ketiga, yaitu pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan 1 dan 2 dilaksanakan, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun berjalannya APBN tersebut. Lalu untuk tahapan keempat, yaitu ada pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember. Lalu tahap kelima yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan. Tahapan ini bisa dilakukan oleh BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan, yaitu sekitar APBN T+1 sekitar bulan Januari hingga Juli. Jadi jika kita melakukan APBN tersebut pada tahun 2023, pemeriksaan dan pertanggungjawaban akan dilakukan pada 2024, yaitu bulan Januari hingga Juli. Nah, itulah penyusunan dan penetapan dari APBN. Lalu untuk ruang lingkup perencanaan apa aja sih? Jadi ruang lingkup perencanaan itu ada 2, yaitu nasional dan daerah. Untuk nasional sendiri terdiri dari RPJP, RPJM, RKP, Renstra KL, dan Renja KL. Lalu untuk daerah terdiri dari RPJP daerah, RPJPM daerah, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKBD. Nah, kita bahas untuk lingkup perencanaan tingkat nasional. Jadi yang pertama itu ada RPJP nasional. RPJP nasional adalah suatu dokumen untuk perencanaan 20 tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari tujuan bernegara yang ditetapkan dengan UU. Lalu yang kedua ada RPJM nasional. Dokumen ini untuk periode 5 tahun, dan dokumen ini merupakan penjabaran visi misi program presiden yang mengacu pada RPJP nasional dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Lalu ada RKP. RKP ini yaitu dokumen perencanaan yang berperiode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM nasional dan menjadi pedoman untuk menyusun RAPBN. Nah, lalu untuk dokumen perencanaan dan penganggaran KL atau kementerian lembaga, yaitu ada Renstra KL. Renstra sendiri adalah rencana strategi, yaitu dokumen perencanaan Kementerian KL, Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 5 tahun. Lalu ada Renja KL atau Rencana Kerja KL, yaitu adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun.
Lalu ada RKAKL, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu KL, yang merupakan penjabaran dari rencana kerja KL. RKAKL ini bersangkutan dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan APBN. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum penyusunan dan penetapan APBN. Pasal 13 UU 17 2003, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR, yaitu selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun berjalan. Lalu, diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Lalu, berdasarkan KIM dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap KL dalam penyusunan usulan anggaran. Lalu ada juga pasal 14 U17 tahun 2003. Dalam penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun renja dan anggaran kementerian negara atau lembaga pada tahun berikutnya. Dan untuk hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya. Lalu ada juga pasal 15 UU 17 2003. Pemerintah pusat mengajukan RUU tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Di sini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Dan apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Nah, dalam penyusunan dan perencanaan APBN terdapat 3 pagu, yaitu 1. Pagu indikatif, 2. Pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran. Pagu indikatif sendiri merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan renca KL. Lalu yang kedua yaitu pagu anggaran. Pagu anggaran sendiri adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian lembaga dalam rangka penyusunan RKAKL. Nah, dalam pagu anggaran ini, rencana kerja itu ditetapkan anggaran yang sesuai dengan yang dialokasikan kepada KL. Jadi batas tertinggi dari anggaran yang dapat dialokasikan. Maka dari itu menjadi dokumen, yaitu dokumen selanjutnya bernama RKAKL, yaitu Rencana Kerja Anggaran KL. Lalu selanjutnya ada pagu alokasi anggaran. Adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada KL berdasarkan hasil pembahasan RAPBN yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Lalu hasilnya terjadi dari RKAKL dan dimasukkan ke dalam DIPA, yaitu Daftar Isian Perencanaan Anggaran. Nah, setelah kita membahas pagu-pagu dalam perencanaan APBN, yaitu selanjutnya ada pendekatan penganggaran. Ada penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan juga penganggaran berbasis kinerja. Satu yaitu penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja. Tujuannya dimaksudkan yaitu untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang dipertimbangkan secara simultan, yaitu dengan cara perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara integrasi dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja KL yang dapat memuaskan masyarakat. Nah, apa aja sih yang dipadukan? Yaitu keterpaduan antara pengelola kegiatan, keterpaduan antara jenis belanja dalam suatu kegiatan, ada juga keterpaduan antara program kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerian. Lalu ada juga keterpaduan program kegiatan antar kementerian lembaga, lalu keterpaduan program kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, yang kedua ada penganggaran berbasis kinerja,
yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Proses ini yang dapat menjelaskan hubungan antara proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai oleh pengeluaran pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja memerlukan apa aja sih? 1. Indikator kinerja, 2. Standar biaya, dan 3. Evaluasi kinerja. Apa saja sih prinsip penganggaran berbasis kinerja? Yang pertama yaitu money, follow, function, dan program. Prinsip alokasi anggaran, program, dan kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Lalu yang kedua ada output and outcome oriented. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja. Lalu yang ketiga ada let the manager manage. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Lalu kriteria indikator penganggaran berbasis kinerja yaitu ada 1 spesifik, 2 terukur, 3 realistis, 4 relevan, dan 5 jangka waktu pencapaian. Nah, dan yang terakhir ada kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun anggaran. Proses penyusunan anggaran yang memproyeksikan apa yang akan dicapai atau yang dihasilkan. Dan seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyeksi output tersebut dalam kondisi keterbatasan sumber daya tertentu. Tujuannya yaitu digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan. Nah, sekian dari presentasi singkat saya. Apabila ada kesalahan ataupun persalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.